Kenalin, nama aku Hilal, mahasiswa arsitektur Universitas Tadulako. Jadi ini video pertama aku di YouTube. Aku bakalan membuat video tutorial cara membuat denah menggunakan aplikasi AutoCAD. Jadi langsung saja kita ke videonya. Oke, jadi ini tampilan awal AutoCAD pada umumnya, tapi di sini aku pakai AutoCAD versi 2012. Jadi yang pertama kita buat itu adalah layer, dimana layer ini kita gunakan untuk mengelompokkan objek yang kita buat. Jadi caranya itu kita ketik perintah layer atau kita ketik perintah layer, terus kita klik pada bagian ini new layer. Oke, jadi yang kita buat itu untuk denah ada beberapa. Yang pada umumnya itu yang pertama garis as, terus yang kedua itu arsir, yang ketiga itu dimensi, dan seterusnya. Oke, jadi ini beberapa layer yang pada umumnya digunakan dalam membuat denah. Kemudian setelah kita buat semua denah yang ada, kita atur lagi warna atau mungkin tipe-tipe garis, atau mungkin juga ketebalan garis pada layer teman-teman. Jadi di sini aku bakalan mengubah warna layer as itu menjadi warna hijau biar kelihatan lebih enak gitu dilihat. Lalu yang kedua aku pakai arsir itu warnanya abu-abu. Ini sebenarnya tergantung dari tergantung dari kemauan teman-teman dalam mengaplikasikan layer itu sendiri. Jadi ini yang aku lakukan, ini aku gunakan dalam membuat layer di AutoCAD. Jadi ya seperti itulah. Oke, jadi ini dia layer yang biasanya settingan layer yang biasa aku gunakan. Jadi langsung saja kita membuat garis as. Langkah pertama yang kita lakukan itu kita ganti layernya ini ke layer as. Setelah itu jadi di sini aku sudah siapin contoh denah tipe 36 sebagai contoh kita dalam membuat denah pada video kali ini. Jadi langkah pertama yang kita lakukan yaitu menggunakan tools line, dimana tools ini membuat garis di AutoCAD. Jadi kita lihat berapa bentangannya, 10 meter. Oke. Lalu kita masukkan horizontalnya 7 meter 50. Ini kita pindah supaya lebih dekat. Oke, setelah itu garisnya ini kita copy atau CP, lalu tekan enter, terus kita masukkan nilai garis as dari ujung daripada gambar.
Oke, jika garisnya sudah seperti ini, kita trim sesuai dengan bentuk ruang yang ada pada contoh. Jadi setelah itu enter 2 kali. Jadi cara menggunakan trim itu, yang pertama kita ketik TR, lalu kita enter, lalu enter lagi sekali. Lalu kita klik garis mana yang bakalan kita potong. Nah, kalau garis seperti ini sudah tidak bisa dipotong, tidak bisa ditrim karena dia sudah tidak bersambungan lagi dengan garis sebelumnya. Jadi kita delete saja. Lalu begitu juga pada garis lainnya kita trim. Bentuk denahnya seperti ini, garis asnya. Lalu setelah membuat garis as, kita membuat kolom. Jadi kita aktifkan dulu layer kolomnya. Lalu caranya itu kita membuat objek kotak. Jadi caranya itu kita ketik REC atau rektang, lalu kita pilih titik patoknya, terus masukkan nilainya. Jadi di sini aku pakai kolom praktis. Kolom praktis kan biasanya dia ditulis 12 kali 12 cm, cuman di AutoCAD ini aku pakainya itu 15 kali 15 supaya lebih mudah dalam penggambarannya. Nah, kita masukkan nilainya, terus kita enter. Lalu setelah itu kita hatch atau kita arsir menggunakan pola solid. Lalu kita klik point, klik bagian dalam objeknya. Setelah itu kita enter, lalu kita enter lagi. Nah seperti ini. Lalu kita membuat titik patok kolomnya dulu supaya lebih mudah dalam kita memindahkan objek kolomnya. Karena kan kalau sudah di solidkan seperti ini kita tidak tahu di mana bagian titiknya. Lalu caranya itu kita buat line, kita cari midpointnya seperti lambang segitiga ini, midpoint, lalu kita klik, lalu kita tarik sampai ke bawah. Terus kita menggunakan tools point, itu kita cari bagian tengah dari garis tengah tadi. Jadi midpointnya kita klik. Nah setelah itu ini kita hapus. Lalu caranya kita memindahkan kolom-kolom yang akan kita gunakan pada denah. Jadi kita copy, lalu cari titik patok yang di tengah tadi seperti ini. Nah ini, lalu kita klik, kita letakkan pada titik-titik yang harus menggunakan kolom praktis ini. Jadi seperti ini. Nah setelah selesai seperti ini, di sini aku bakalan membuat kolom ukuran 20-20 untuk bagian terasnya.
Jadi caranya sama, kita lakukan pada kolom sebelumnya. Tapi di sini karena tadi aku lupa taruh poinnya di kolom sebelumnya, tapi di sini aku taruh dulu, habis itu aku hatch. Nah, kalau sudah jadi kita pindahkan. Nah, seperti itu. Lalu ini objeknya, sebelumnya kita hapus. Nah, sudah jadi kolomnya. Lalu setelah membuat kolom, kita akan membuat kusen pintu dan jendela pada denah. Jadi untuk ukurannya aku pakai seperti ini, tetapi kayaknya aku bakalan variasi bentuk-bentuk dari kusen yang ada. Kemungkinan bakalan aku variasi. So, jadi yang pertama itu kita aktifkan dulu layer kusennya. Lalu kita menggunakan tools rectangle. Kita buat penampang kayunya, di sini kita pakai kayu kusen 5 x 15 cm seperti ini. Lalu kita buat spawning pintunya itu 4 cm ketebalan coakannya 1 cm, lalu ketebalan pintunya 4. Lalu objek ini kita pindah, terus kita trim. Nah, sudah jadi. Lalu kita masukkan lebar pintu yang akan kita gunakan. Jadi di sini aku bakalan pakai menyesuaikan dengan bentangan dari sini ke sini. Jadi aku pakai lebar pintunya itu 90. Lalu objek kusen ini kita mirror menggunakan shortcut MI atau mirror. Kita cari titik tengahnya, lalu kita tarik ke atas seperti ini. Kita klik, terus kita enter. Setelah itu kita buat objek kotak lagi menggunakan rectangle untuk daun pintu. Nah, setelah itu kita blok objek daun pintunya, lalu kita putar menggunakan tools rotate atau RO. Lalu kita klik pada bagian ujung, kita tarik ke atas. Nah, setelah itu kita menggunakan garis lengkung sebagai jalur pintunya, lalu kita klik dari ujung sini sampai ujung sini, lalu kita tarik ke bawah sampai sini. Oke, kita klik. Nah, sudah jadi. Nah, kemudian objek ini kita copy dulu karena kita masih mau buat kusen-kusen yang lainnya. Setelah itu kita blok. Gunanya kita blok karena supaya kita mudah untuk mengorganisir objek-objek pintu yang ada. Jadi kan banyak model pintu, jadi kita bakalan mengorganisir semuanya satu persatu. Jadi sebenarnya blok ini memudahkan kita dalam mengedit objek, karena kalau kita copy objeknya ini dalam jumlahnya 100 buah, atau mungkin di sini aku bakalan copy 3 buah. Terus aku mau ubah ukuran pintunya. Maaf, aku ulang. Aku mau ubah ukuran pintunya bukan dari 90 tapi jadi 80. Tinggal aku klik 2 kali objeknya, terus aku oke. Nah, udah tinggal aku ubah. Misalkan aku nggak mau ada 2 objek ini, tinggal aku hapus. Lalu kita close, kita save. Nah, semua objek itu pasti bakalan ngikutin objek yang aku edit sebelumnya. Jadi sebenarnya ini memudahkan kita dalam menggambar lebih cepat. Oke. Lalu kita ulang.
kalau sudah kita blok, ini kita ubah ukurannya menjadi pintu 80. Caranya kita move, lalu objek ini kita hapus, kita buat pada perintah yang sama pada objek sebelumnya. Pada objek jendela itu kita buat bingkai seperti ini. Lalu pada bagian tengahnya kita tarik garis seperti ini. Lalu kita ganti ketebalannya, kita blok dulu garisnya, lalu kita pilih sesuai ketebalannya, atau mungkin kita blok lalu kita kontrol 1, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita cari line weight, kita pilih, kita perbesar. Sesuai dengan ketebalan garis yang kita mau. Jadi mungkin 0,35 mungkin, tergantung dengan kemauan teman-teman. Lalu jika sudah selesai kita copy, lalu ini kita buat jendela dengan 2 daun. Maka sponengnya kita mirror seperti ini, lalu kita trim. Kemudian objek di sampingnya kita mirror, tapi patokannya pada bagian tengah kusen. Enter, sudah jadi. Setelah itu kita mau buat jendela ventilasi. Caranya hampir sama seperti membuat pintu jendela pada umumnya, sama seperti cara yang tadi, tapi pada ventilasi ini dia lebih gampang karena dia tidak menggunakan spawning, jadi dia langsung kaca mati saja. Terus pada bagian kaca tengahnya itu kita pertebal sama seperti kaca jendela sebelumnya. Nah, kalau sudah seperti ini kita blok, gunanya sama seperti pintu tadi, tapi kita beri kode yang berbeda. Nah, kalau sudah selesai kita buat, kita langsung tempatkan pada titik-titik di mana kusennya itu harus diletakkan. Jadi pada Lena contoh itu dia pada bagian pintu masuknya di sebelah sini, lalu pintu keluar ke taman itu di sebelah sini. Tapi saya tidak menggunakan pintu jendela, tapi saya akan menggunakan pintunya saja. Jadi kita tarik dulu pada bagian sini, antara dinding kolom ini dengan ini untuk patokan pintunya. Lalu kita pindah, atau mungkin kita copy juga boleh. Setelah itu kita pindah lagi.
Di sini pintunya kebesaran, jadi kita edit bloknya, kita majukan ke sini. Jadi ini sebagai salah satu contoh kita keunggulannya dalam menggunakan blok. Nah seperti ini, lalu ini kita mirror dulu. Lalu pintunya kita mirror pada bagian nah, kemudian pintu WC nya di sebelah sini. Kita tempatkan kusen pintu jendelanya sesuai dengan zona contohnya, tetapi kalau misalkan nanti pada saat penggambaran denah teman-teman sendiri, itu teman-teman bisa letakkan sesuai dengan kebutuhan atau kemauan teman-teman. Nah ukuran pintu utamanya itu ubah sedikit karena kayaknya kelebaran, jadi geser sekitar 5 cm. Lalu jendelanya kita buat mengikuti denah. Kurang lebih seperti ini. Lalu kita hapus. Lalu setelah itu kita langsung membuat dinding. Jadi pada membuat dinding ini kita ubah dulu layernya ke dinding. Setelah kita ubah, lalu di sini kita membuat dinding menggunakan tools multiline. Jadi cara mengatur multiline itu awalnya kita buka format atau kita ketik ml style, enter, lalu akan muncul opsi seperti ini. Lalu kita new, kita create style dinding, kita continue, lalu kita masukkan di sini 7,5 sesuai dengan lebar dinding setengah bata. Lalu kita add lagi untuk bagian dalamnya itu di sini saya pakai 6, jadi ini 6. Lalu pada bagian lain kita centang, lalu kita oke, terus set current dan oke. Setelah itu kita membuat
dindingnya dengan cara kita ketik ml, enter, lalu kita pilih J atau justification, lalu kita ketik Z atau 0, terus kita klik bagian sini titik tengahnya, lalu kita tarik, otomatis garis tersebut akan menjadi 2 dalam sekali tarikan. Kita lakukan pada setiap dinding yang akan kita buat multiline. Oke, untuk penempatan dinding sudah selesai. Lanjut kita buat untuk arsirannya. Jadi kita arsir terlebih dahulu bagian dinding dalamnya. Pertama-tama kita matikan dulu layer asnya seperti ini. Lalu kita hatch menggunakan perintah hatch. Kita akan hatch pada bagian dalam dinding itu menggunakan simbol setengah bata. Di sini saya pakai ANSI 32. Lalu kita add breakpoint, terus klik bagian dalam dinding yang mau kita arsir seperti ini. Lalu kita enter. Lalu sebelum kita keluar kita preview dulu apakah sudah pas, dan ternyata yang terlalu rapat. Lalu kita tekan tombol escape, perbesar scale-nya menjadi 30 misalkan. Kita preview, kalau misalkan sudah pas kita enter, lalu enter lagi. Oh, kita oke. Ternyata setelah itu untuk arsiran dinding sudah selesai. Mungkin di sini kita akan membuat nama ruangan. Jadi kita aktifkan layer notasi menggunakan perintah mtext atau mt, enter, lalu kita buat sebesar ini sebagai contoh. Nah, di sini guna mtext itu sendiri untuk membuat notasi. Jadi notasi seperti nama ruangan, dan ini untuk ukuran font. Lalu ini jenis-jenis font yang akan digunakan.
teman-teman bisa pilih font jenis apa saja asalkan tulisan tersebut jelas dibaca oleh klien atau oleh orang lain misalkan. Terus kita oke. Kejadiannya akan seperti ini. Nah, di sini ada lambang plus minus. Jadi kalau teman-teman ingin mencari lambang plus minus itu, teman-teman bisa klik pada bagian ini, lambang add atau simbol. Lalu kita pilih plus minus seperti itu. Lalu kita oke. Terus kita tempatkan sesuai dengan ruang yang ada, kita proporsikan saja. Lalu kita copy, jadi cara editnya itu kita klik objeknya lalu klik 2 kali, nanti akan muncul seperti ini, tinggal kita ubah. Nah seperti ini. Lalu bagian carport mungkin akan kita buat dulu menggunakan layer dinding sebagai pembatasnya. Seperti ini. Lalu kita copy nama ruangan tadi. Kurang lebih seperti ini. Lalu pada bagian taman juga ya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Lalu kita lanjut ke cara membuat garis ukur atau dimensi. Pertama-tama kita aktifkan dulu layer dimensinya. Baik, setelah itu kita atur dimensinya di icon ini, atau teman-teman bisa ketik dim style, enter, akan terbuka window seperti ini. Lalu kita new, kita tulis 100 misalkan, skala 100. Lalu kita continue, terus kita ubah sesuai dengan kemauan teman-teman. Jadi di sini saya menggunakan simbol architectural text, lalu menyesuaikan dengan skalanya 15, lalu expansionnya 18,
kurang lebih seperti ini cara mengaturnya. Jika lalu kita oke, kemudian kita set keyframe lalu close. Nah, terus layer arsin mungkin akan kita matikan terlebih dahulu, kemudian kita langsung saja membuat garis dimensi, yaitu menggunakan icon ini, atau mungkin teman-teman bisa ketik dim linear. Teman-teman bisa ketik dim linear, lalu kita klik pada bagian tengah atau bagian as dari ujung ke ujung, misalkan dari sini ke sini dulu, lalu kita tarik ke atas seperti ini. Jika terlalu besar garis yang keluar dari simbol ini, teman-teman bisa perkecil, diatur lagi. Lalu kita lanjut lagi membuat garis dimensinya. Setelah ini teman-teman lakukan lagi membuat garis dimensi. Tetapi jika terjadi hal seperti ini kan terlalu jauh, jadi teman-teman bisa membuat garis bantu menggunakan layer dimensi dengan cara teman-teman tarik garis dari ujung sini sampai ujung keluar, lalu teman-teman ganti model garisnya itu menggunakan tools ini, other, load. Biasanya saya pakai acat ISO 02W100 atau dash. Lalu kita oke. Untuk global scale factor mungkin kita bisa ubah jadi 100, lalu kita oke. Nah, ini kita blok garisnya, terus kita ganti di lantai kontrol, lalu ini acat, atau mungkin teman-teman bisa blok garis tadi terus tekan kontrol 1, lalu bisa teman-teman lihat di line type ini, atau teman-teman bisa pilih acat, center, dan sebagainya. Tapi sebelum teman-teman mau mengubah garis di kontrol 1, lebih baik teman-teman meload dulu garis yang ada di AutoCAD. Jadi kan ada banyak jenis garis, jadi teman-teman bisa load garis-garis apa saja yang teman-teman mau gunakan. Jadi untuk pada Dena saya menggunakan dua ini. Lalu untuk line type scale nya pada bagian bawah ini mungkin saya akan buat dia 3, atau mungkin kayaknya terlalu kecil, jadi kita buat 0,5 misalnya. Oh, ternyata terlalu besar, jadi kita coba lagi 0,1. Yang menjadi intinya itu tergantung dari pengaturan teman-teman, apakah mau dia terlalu kecil atau mungkin terlalu besar dan sebagainya, karena pada dasarnya kan kita yang membuat desain, jadi tergantung dari pengaturan teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Lalu kita copy,
atau mungkin jika teman-teman mau, teman-teman bisa lebihkan kira-kira sampai di sini, jadi dia tersambung, kemudian dapat dilihat juga. Lalu jika sudah seperti ini, teman-teman bisa langsung menggunakan tools continue. Jadi dia langsung melanjutkan di mana titik dimensi awal itu berasal, kemudian dilanjutkan sampai seberapa banyak dimensi yang akan kita buat. Tapi ukurannya itu kan sejajar seperti itu. Lalu kita buat lagi pada bagian atasnya, kurang lebih seperti ini. Nah, kita buat sekeliling bangunan, memberikan informasi yang jelas, tetapi jangan lupa untuk membuat garis sumbu. Menggunakan perintah line, lalu kita samakan pengaturan garis yang ada di garis sebelumnya ini, garis sumbu, dengan cara menggunakan tools match properties atau MA, terus enter, lalu kita klik objek awalnya, terus kita klik objek mana yang akan kita samakan. Jadi ini kan tadi kita sudah buat garis, jadi kita mau ubah sama dengan model garis yang kita klik sebelumnya, jadi dia sama gitu. Lalu kita copy, jika sudah selesai kita buat lagi satu. Ini maaf, hampir kelupaan. Kita proporsikan kurang lebih seperti ini. Lalu untuk mempercantik visual pada gambar itu, kita bisa tambahkan arsir-arsiran seperti arsiran rumput atau mungkin paving, atau mungkin juga lantai keramik pada bagian dalam bangunan. Itu kita matikan dulu layar notasi sama dimensinya seperti ini. Kemudian kita
kita aktifkan layer arsip, kita nyalakan dulu, lalu kita hatch seperti ini. Lalu untuk rumput itu bisa kita gunakan pattern grass seperti ini. Lalu kita klik dulu, terus kita preview. Nah, jika sudah sesuai dengan apa yang kita mau, kita enter seperti ini. Lalu kita matikan lagi layer asnya untuk membuat lantai tegel, lantai keramik. Mungkin kita pilih net seperti ini, lalu kita add point, kita klik pada bagian yang akan menggunakan lantai keramik yang sama polanya, mungkin seperti ini. Nah, kita enter, kita preview lagi. Jika terlalu besar atau mungkin ada bagian yang terlewatkan, kita tambahkan lagi, terus kita perbesar mungkin 100. Lalu kita preview, masih kekecilan, tambahkan lagi sampai sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Mungkin seperti ini, lantai keramik 40-40. Lalu teman-teman enter, lalu oke. Ya, lalu pada bagian kamar mandi itu saya hampir lupa menggambarkan dinding terasram. Jadi kita blok lagi atau kita klik lagi bagian dalam dinding, lalu kita ganti ke ANSI 31 dengan angle yang berlawanan. Jadi yang di ANSI 32 itu kan sebelumnya angle-nya 0, kita ubah menjadi 90. Lalu untuk skalanya kita pakai 20. Lalu kita oke seperti ini. Kemudian kita hatch lagi untuk lantai keramik kamar mandinya menggunakan pattern net. Itu kita dari awal, lalu kita mainkan mungkin 200. Kita klik, lalu enter, lalu preview dulu apakah sudah pas. Kalau sudah, enter. Oke. Ya. Jadi jika teman-teman ingin memberikan warna lain, teman-teman bisa lihat pada bagian color control, atau mungkin teman-teman pada saat sebelum hash itu, sebelum teman-teman enter, setelah memblok bagian dalam bunganya, teman-teman bisa klik kanan lalu hash edit, lalu ganti colornya. Misalkan saya menggunakan warna kuning untuk lantai dalam dengan tipe lantai keramik 40-40, atau mungkin juga bagian dalamnya saya ubah, tergantung teman-teman. Lalu di sini saya akan menambahkan pola paving block. Itu bisa teman-teman menggunakan honey, itu dia berbentuk hexagon. Jadi teman-teman poin, sesuaikan kurang lebih seperti ini, lalu kita oke. Nah, kita nyalakan lagi semua layernya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, untuk garis potongan kita bisa buat menggunakan layer notasi, tetapi kita matikan dulu layer dimensi sama arsipnya biar tidak terlalu mengganggu. Nah, caranya kita membuat, mungkin dimensi dinyalakan supaya untuk melihat apakah garisnya pas atau tidak. Jadi aktifkan layer notasi, lalu menggunakan tools line, kita tarik di bagian sini, tarik ke atas, tarik ke bawah.
kita tekan F10 untuk mengaktifkan polar. Nah, untuk polar itu dia setiap garis batu yang dia keluarkan itu memiliki sudut. Jadi teman-teman bisa atur dengan cara klik kanan pada polar tracking, lalu bisa teman-teman pilih. Mungkin saya pakai akan 10 derajat, jadi dia lebih tajam. Ini bisa kita mirror atau mungkin satu saja, tidak apa-apa. Nah, di sini saya ubah tipe garis dulu. Itu pakai yang ISO long dash dot. Jadi kita blok, lalu kita ganti. Nah, setelah itu kita ubah Ctrl 1 0,03 pada skala garis. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Lalu kita bisa ganti ketebalan garis itu skala 0,35 untuk memperjelas garis potongan yang ada. Lalu arah potongan ini kita mirror. Nah, sudah jadi. Lalu untuk simbol potongannya kita menggunakan N-text, kita buat seperti ini saja. Lalu kita buat dia 25 ukuran fontnya. Untuk gaya hurufnya teman-teman bisa sesuaikan dengan kemauan teman-teman. Nah, ini potongan AA. Jika kurang besar, teman-teman bisa perbesar lagi. Itu dia 40 misalnya. Lalu kita oke, kita move. Lebih seperti ini. Nah, ini kita mirror. Seperti ini. Lalu pada garis potongan lainnya juga seperti ini. Nah, setelah sudah jadi, kita aktifkan semua layer yang ada. Kurang lebih seperti ini. Jadi ramai sekali. Tetapi ini memberikan visual yang bagus pada gambar. Pada dasarnya seperti itu. Jadi dia lebih kelihatan, lebih enak dipandang lah intinya. Setelah itu kita akan membuat judul gambar di bawah sini. Nah, untuk judul gambar itu teman-teman bisa menggunakan layer notasi.
Pada dasarnya judul gambar itu bisa teman-teman atur sesuai dengan kemauan sendiri. Jadi mau bagaimanapun modelnya itu sesuai dengan apa yang ada pada ide teman-teman, atau mungkin ingin membuatnya lebih bagus lagi, dipersilahkan. Nah, sekian dulu tutorial pada video kali ini. Sampai berjumpa di tutorial-tutorial AutoCAD selanjutnya. Dah.